Jumpa lagi dengan saya, Daniel, di dalam program Kahanja 777. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 13 sampai 25 dan juga Yohanes 11 ayat 55 dan sampai pasal 12 ayat 19. Cuma saya tidak akan membacakannya seluruhnya, hanya bagian per bagian saja. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saat ini. Ya, di sini ada dua peristiwa di dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, Injil Yohanes mencatat dua kali Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, di mana saat Tuhan Yesus mau mengawali pelayanannya, dan itu juga pada saat menjelang Paskah Yahudi. Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan ketika Tuhan Yesus ingin mengakhiri pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus kembali masuk ke kota Yerusalem menjelang Hari Raya Paskah juga. Dan minggu-minggu ini kita juga akan memperingati Paskah kita. Apa yang dapat kita petik dari renungan firman Tuhan pada saat ini? Saya akan membacakan di dalam Yohanes 2 ayat 13 dikatakan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sampai di situ pembacaan kita pada saat kali ini. Dan saya mau mengatakan, yang pertama dari peristiwa ini adalah di mana Tuhan mau memurnikan motivasi kita di dalam beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kondisi saat ini oleh karena wabah virus corona akhirnya ditetapkan untuk physical distancing, ya, jaga jarak. Dan bahkan akhirnya kerumunan-kerumunan kalau bisa dihindari, termasuk di dalam ibadah-ibadah kita. Ada banyak pro kontra mengenai hal ini. Dan satu hal yang saya mau katakan, di dalam menjelang Paskah ini, dan saat ini mungkin Paskah tahun ini kita tidak bisa bersama-sama di dalam satu ibadah bersama-sama dalam kumpulan persekutuan di rumah ibadah. Dan saya merenungkan hal ini. Apa motivasi kita di dalam beribadah? Tuhan memurnikan motivasi orang-orang Yahudi saat itu saat beribadah. Karena apa? Para penukar uang, para pedagang-pedagang di dalam bait suci, mereka bukannya mempersiapkan alat-alat di dalam peribadatan dengan standar apa yang sudah ditetapkan, karena pada saat itu tidak mungkin beribadah tanpa mempersembahkan hewan-hewan sebagai persembahan. Tetapi ada hewan-hewan yang tidak masuk di dalam persyaratan, mereka tetap jual dan keuntungannya tetap mereka ambil. Seharusnya itu tidak boleh. Dan akhirnya Tuhan memurnikan mereka. Tuhan mencucikan bait suci, bait Allah. Saat ini
barangkali kita juga berpikir, kenapa akhirnya kita harus beribadah tanpa berkumpul bersama saudara-saudara yang lain? Mari kita bertanya di dalam diri kita sendiri. Selama ini, apakah motivasi kita beribadah? Apakah motivasi kita beribadah? Apakah kita hanya mencari mujizat? Apakah kita hanya mencari berkat-berkatnya? Bukan mencari sumber mujizat, bukan mencari sumber berkat. Oleh karena itu, marilah kembali kepada motivasi yang benar di dalam kedewasaan iman kita, bahwa kita beribadah mencari sumber berkat. Kita mencari sumber yang menjadi fokus ibadah kita, yaitu Tuhan sendiri. Bukan mencari berkatnya, tetapi sumber berkat itu datang daripada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu Tuhan pasti sediakan. Tetapi bukan menurut apa yang kita kehendaki, bukan menurut apa yang kita pikirkan, menurut kehendak Tuhan dan pikiran Tuhan. Lalu yang kedua dari peristiwa ini adalah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa Tuhan menginginkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa banyak orang di ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, ini dia. Fokus kita kepada tanda-tanda atau kepada Tuhan. Mujizat itu hanya tanda kehadiran Tuhan. Tetapi kadang kalau tidak ada mujizat, apakah kita bisa fokus kepada Tuhan? Karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita saat iman kita terguncang, saat Tuhan mengizinkan guncangan-guncangan terjadi. Oleh karena wabah corona ini, ya, di beberapa negara ada yang menetapkan lockdown, akhirnya perekonomian semuanya tergoncang, stres. Bahkan di Italia baru-baru ini saya melihat mereka karena khawatir, takut uang yang menjadi alat transaksi diduga dapat menyebarkan virus ini, mereka hamburkan begitu saja. Uang tidak ada artinya lagi, ekonomi jatuh. Dan dalam kondisi seperti itu, apakah hati kita, apakah iman kita tetap terpaut kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, Tuhan menguji kesetiaan kita. Di dalam pasal 11 ayat 55 sampai 12 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa ya, orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dan mereka itu adalah orang yang pernah melihat Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Orang-orang yang dulunya bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan melakukan mujizat, tetapi pada saatnya mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga saat ini melompat, berteriak, bersukacita, lalu pada saat ada guncangan, kita lari daripada Tuhan? Kita berpaling meninggalkan dia. Kita menukarkan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam masa raya Prapaskah dan menjelang Paskah ini, kita menyiapkan hati kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah motivasi kita sudah benar di dalam ibadah kita? Apakah fokus kita sudah terpaut kepada Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita setia mengikut Dia? Dan ini implikasinya, apakah kita juga setia kepada orang-orang yang sudah Tuhan percayakan
untuk mendampingi hidup kita, suami kita, istri kita. Karena kesetiaan kepada Tuhan bisa terlihat jika engkau tidak setia dengan orang yang bisa engkau lihat kepada pasangan sahmu. Dan itu bisa dapat bagaimana engkau bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi fokuskan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.